Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinta Marda Putri, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini mempresentasikan materi tentang inquiry dan pendekatan berbasis konstruktivisme dari mata kuliah Pembelajaran dan Praktikum Sains di SD yang diampu oleh Bapak Yosi Gumala, SPD MPD. Inquiry. Dilihat dari arti katanya, inquiry berarti penyelidikan dan pemeriksaan. Menurut Piaget, inquiry merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar mereka melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan jawaban satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Kuslan dan Stone dalam buku Iskandar mendefinisikan pendekatan inquiry sebagai pengajaran di mana guru dan murid mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. Jadi, pendekatan inquiry adalah sebagai suatu model pembelajaran yang terpusat pada siswa, yang mana siswa didorong untuk terlibat langsung dalam melakukan inquiry, yaitu bertanya, merumuskan permasalahan, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, berdiskusi, dan berkomunikasi, agar siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih diposisikan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Artinya, dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Rumusan masalah merupakan arah yang dicapai dalam pembelajaran. Perumusan masalah harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan, misalnya dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Dilakukan dengan diskusi dan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Siswa tentu harus mencari bukti-bukti dengan arahan guru dan sumber-sumber harus relevan. Yang keempat, menguji hipotesis. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan mengkaji hipotesis, yaitu benar atau salah. Bila dianggap hipotesisnya kurang tepat, maka langkah ini dapat digunakan untuk merevisi rumus masalah hipotesis. Bila perlu, mengulang langkah ketiga. Yang kelima, merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Apabila rumusan hipotesis sudah jelas dan kalau sudah terkumpul, siswa dibimbing untuk merumuskan alternatif pemecahan masalah. Yang terakhir, menetapkan pemecahan masalah tentu saja dengan bimbingan guru. Keunggulan dan kekurangan dalam pembelajaran inquiry. Keunggulan inquiry. Karena pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, maka siswa dapat menjadi lebih aktif, terlatih berpikir kritis, kemudian belajar jadi lebih bermakna. Karena pemahaman dibangun oleh siswa itu sendiri. Selain itu,
Dengan menerapkan inquiry, dapat melatih, mengembangkan, dan membentuk bakat siswa. Kemudian, kekurangan inquiry. Yang pertama, kegiatan siswa sulit terkontrol oleh guru. Kemudian, siswa pasif dapat kesulitan. Dan yang terakhir, pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh kasus dalam pembelajaran inquiry. Seorang guru SD akan membelajarkan topik tentang listrik dengan menggunakan pendekatan inquiry. Untuk itu, beliau membawa beberapa batu baterai, kabel, bohlam, dan beberapa benda lain. Beliau menunjukkan bahwa ada berbagai macam cara merangkai benda-benda tersebut sehingga bohlam menyala. Selanjutnya, beliau mengajak siswa memikirkan bagaimana cara membuat rangkaian yang bisa digunakan untuk penerangan di suatu ruangan. Dari berbagai permasalahan tersebut, guru membimbing siswa untuk melakukan serangkaian penyelidikan yang berkaitan rangkaian listrik, hingga pada akhirnya siswa memahami segala sesuatu yang berhubungan jenis rangkaian, hambatan, dan konduktor. Pendekatan berbasis konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran, agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. Prinsip pendekatan berbasis konstruktivisme menurut Widodo tahun 2004. Pertama, pembelajar telah memiliki pengetahuan awal. Tidak ada pembelajar yang otaknya benar-benar kosong. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar memainkan peran penting pada saat dia belajar tentang sesuatu hal yang ada kaitannya dengan apa yang telah diketahui. Kedua, belajar merupakan proses pengkonstruksian suatu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Pengetahuan tidak dapat ditransfer dari suatu sumber ke penerima, namun pembelajar sendirilah yang mengkonstruk pengetahuan. Ketiga, belajar adalah perubahan konsepsi pembelajar. Karena pembelajar telah memiliki pengetahuan awal, maka belajar adalah proses mengubah pengetahuan awal siswa sehingga sesuai dengan konsep yang diyakini benar, atau agar pengetahuan awal siswa bisa berkembang menjadi suatu konstruk pengetahuan yang lebih besar. Keempat, proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dalam suatu konteks sosial tertentu. Sekalipun proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dalam otak masing-masing individu, namun sosial memainkan peran penting dalam proses tersebut, sebab individu tidak terpisah dari individu lainnya. Terakhir, pembelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Guru atau siapapun tidak dapat memaksa siswa untuk belajar, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengatur proses berpikir orang lain. Guru hanyalah menyiapkan kondisi yang memungkinkan siswa belajar. Namun, apakah siswa benar-benar belajar tergantung sepenuhnya pada diri pembelajar itu sendiri. Berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme, dikembangkanlah pendekatan-pendekatan pembelajaran. Misalnya, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interaktif. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, guru harus bersama-sama siswa memilih topik yang akan dikaji. Pemilihan topik tentu saja tetap harus memperhatikan struktur kurikulum sekolah. Yang kedua, pengetahuan. Pada tahap ini, guru harus mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menggali hal-hal yang sudah diketahui dan yang belum diketahui siswa mengenai topik yang dikaji. Langkah ini perlu dilakukan agar nantinya bisa dibandingkan dengan pengetahuan siswa setelah mengikuti pelajaran. Yang ketiga, eksplorasi. Pada tahap ini ditampilkan
hal-hal yang bisa memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik kegiatan tersebut. Yang keempat, siswa merumuskan pertanyaan. Pada tahap ini, pertanyaan-pertanyaan siswa diseleksi atau dirumuskan kembali sehingga muncul beberapa pertanyaan saja yang akan dicari jawabannya. Seringkali pertanyaan yang diajukan siswa bukanlah pertanyaan yang sesungguhnya ingin diketahui jawabannya. Oleh karena itu, guru harus bisa membantu siswa merumuskan pertanyaan yang bisa diteliti atau dicari tahu jawabannya. Kelima, penyelidikan. Pada tahap ini, guru membantu siswa melakukan penelitian atau percobaan dalam rangka menemukan jawaban pertanyaan mereka. Keenam, pengetahuan akhir. Pada tahap ini, siswa diminta mengungkapkan hal-hal yang kini mereka ketahui berkaitan dengan topik yang dibahas. Terakhir, refleksi. Pada tahap ini, siswa diminta melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka lakukan, apa yang dulu mereka ketahui, apa yang sekarang mereka ketahui, dan apa yang belum dan ingin mereka ketahui. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan berbasis konstruktivisme. Kelebihan konstruktivisme. Pertama, berpikir. Ketika siswa terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah, siswa dapat berpikir apa solusi dari suatu permasalahan tersebut, sehingga akan meningkatkan proses berpikirnya. Kedua, pemahaman. Dengan adanya keterlibatan siswa secara langsung dan berkembangnya pemikiran para siswa, pemahaman pun akan semakin mendalam. Ketiga, mengingat. Setelah adanya proses berpikir dan meningkatnya pemahaman siswa, otomatis siswa akan lebih mengingat semua konsep yang telah didapatnya dari proses memecahkan masalah. Yang keempat, motivasi. Siswa terlibat langsung, kemudian memahami, ingat, yakin, dan saling berinteraksi. Mereka akan termotivasi dan akan terus belajar untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Kemudian, kekurangan konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Kedua, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu kreativitas dan keaktifan setiap siswa. Kesimpulan, pendekatan inquiry merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Karena pada hakikatnya, inquiry merupakan aktivitas yang dilakukan oleh ilmuwan dalam mengembangkan ilmu. Memulai pendekatan inquiry, siswa diajak untuk belajar proses bagaimana para ilmuwan mencari jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Pendekatan interaktif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Pembelajaran menurut pendekatan interaktif diawali dari pertanyaan siswa, sebab pertanyaan siswa menggambarkan pengetahuan awal dan sekaligus apa yang ingin diketahui siswa. Pemanfaatan pertanyaan siswa tidak berarti bahwa semua pertanyaan siswa dijawab melalui kegiatan penyelidikan. Apabila muncul pertanyaan yang sangat bervariasi, maka perlu terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut diolah dan dipilih sehingga menjadi pertanyaan yang dapat dijawab melalui penyelidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.